Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman pemilih, hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena hari ini merupakan hari perdana peluncuran podcast KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Bersama saya Tri Nur Hidayah atau yang biasa disapa Mbak Nunung akan menemani teman pemilih beberapa waktu ke depan. Dan baiklah, hari ini juga tak kalah spesial. Kita sudah kedatangan tamu, yaitu Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu Bapak Santoso SPD. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya Pak Santoso? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun. Alhamdulillah ya Pak ya, kabarnya itu memang harus kita harapkan semua, sehat walafiat ya Bapak ya. Ya, betul sekali. Oke, pasti teman-teman pemilih juga khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara sudah mengenal nih, sudah berseliweran melihat Pak Santoso berwarawiri di KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Baik teman pemilih, karena hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, mari yuk kita tanya bersama-sama mengenai profil dari Pak Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Gimana Pak Santoso, boleh memperkenalkan dirinya mungkin? Baik, terima kasih Mbak Nunung dan seluruh pemirsa teman pemilih telah diberi kesempatan waktu untuk bisa berbincang-bincang, sharing di podcast KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Dan ya, terima kasih, ini infonya untuk pertama kali gitu. Jadi ini merupakan kebanggaan bagi saya. Jadi perkenalan singkat tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Nunung. Nama saya rasa semuanya juga sudah tahu, untuk jajaran penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara itu nama Santoso. Kalau asal itu tanah kelahiran di Pinang Raya. Nah, kemudian kalau tempat domisili itu di Armajaya. Oke. Berarti bisa dibilang Pak Santoso ini orang asli Bengkulu Utara ya Pak ya, walaupun keturunannya dari Jawa ya Pak ya? Ya, jadi kalau asli lahir dan dibesarkan itu di Bengkulu. Jadi lahir di Pinang Raya, besar di Pinang Raya, kemudian pindah ke Armajaya itu dalam rangka mengikuti istri berumah tangga, menikah. Jadi bagi teman pemilih dan seluruh pemirsa, saya sudah menikah, memiliki 3 orang anak. Oke, itu tadi teman pemilih informasi singkat mengenai Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara Bapak Santoso SPD. Boleh tahu nggak nih Pak, Bapak ini sebenarnya ini kan sekarang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara ya Bapak ya. Periode berapa ya, mohon maaf Bapak ya? Jadi saya menjadi anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu, di awal ikut seleksi itu tahun 2023 untuk periodisasi 2023-2028, 5 tahun. 5 tahun ya Pak ya. Dan kita mengharapkan mungkin besar Bapak bisa menjabat 2 periode gitu ya. Kita sama-sama doakan ya teman pemilih. Amin ya rabbal alamin. Berarti kan Bapak ini sudah melewati satu masa tahapan kepemiluan. Betul. Pak? Oke, berarti di tahun 2024 kemarin kita sudah melaksanakan pemilu ya Bapak ya. Pemilu dan legislatif dan juga pilkada. Boleh nggak sih Pak ceritakan sedikit nih pengalaman Bapak bagaimana pemilu di Kabupaten Bengkulu Utara? Baik, terkait dengan pengalaman pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan atau yang sering kita sebut pilkada, itu untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara itu secara umum itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Tapi kalau tadi ditanya terkait dengan pengalamannya, jadi perlu saya sampaikan di sini, sebelum saya menjadi anggota KPU itu kan kelihatan dari luar KPU ini tidak begitu sibuk gitu kan aktivitasnya. Pasca pemilu ini ya Bapak ya. Nah, ketika saya masuk diterima menjadi salah satu anggota KPU, ternyata dalam rangka mempersiapkan gelaran pemilu maupun
pilkada itu aktivitas yang dilaksanakan oleh KPU di setiap tahapannya itu sangat sibuk sekali, dan deadline waktunya itu Mepet ya Pak ya. tidak boleh telat. Tidak boleh telat itu. Jadi kalau harus selesai misalnya tanggal 12, ya harus tanggal 12 itu, jangan sampai tanggal 13 baru selesai. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu yang menyebabkan aktivitas KPU itu kelihatan sangat sibuk sekali ketika kita menjalaninya itu. Tapi kalau dilihat dari luar itu kelihatannya tidak begitu sibuk, tetapi pada faktanya ketika kita sudah masuk di dalam, sudah menjadi salah satu bagian dari SDM KPU, jadi serasa waktu 24 jam sehari Itu tidak cukup ya tidak Pak cukup. ya. Nah, pengennya kita tuh sehari itu bisa jadi 30 jam, bisa jadi 25 jam gitu. Nah, karena sering sekali SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini kerja lembur, nginap, kadang pulang sampai jam 3 pagi, sampai jam 2 pagi, itu dalam rangka memastikan semua tahapan itu selesai tepat waktu. Teman pemilih, itu tadi sedikit gambaran ya Pak ya, bagaimana KPU itu selama tahapan untuk menuju pemilu gitu ya Pak ya. Dan juga perlu kita ketahui bersama bahwa memang KPU itu kita bekerja berdasarkan acuan PKPU ya Pak ya. Di tanggal segitu kita harus segitu gitu ya Pak ya. Teman-teman pemilih kira kalau misalnya kita terlalu santai atau tidak ada kerjaannya Pak ya, pas pemilih itu tuh waduh kayaknya kurang tepat ya Pak ya. Begitu. Baiklah teman pemilih, selanjutnya kita akan menanyakan nih, sebenarnya berapa sih anggota KPU Kabupaten itu? Berapakah, apa 7, apa 5 gitu Pak ya? Boleh nggak kita kasih tahu sedikit nih Pak informasi mengenai hal itu? Baik, terima kasih teman pemilih. Untuk KPU Kabupaten Bengkulu Utara itu jumlah anggotanya itu berjumlah 5 orang. Ya, Pak, ya? Jadi secara otomatis di KPU Kabupaten Bengkulu Utara itu terdiri dari 5 divisi. Jadi setiap nih, Pak, apa aja nih? 5 divisi itu ya Pak ya? Ya, betul. Setiap anggota itu mengampu 1 divisi. Jadi 5 divisi itu, yang pertama itu divisi KUL, keuangan, umum, dan logistik. Kemudian yang kedua itu divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang ketiga itu ada divisi perencanaan data dan informasi, atau yang sering kita sebut Rendatin, atau juga orang yang banyak tahunya itu divisi data. Itu. Kemudian ada divisi SDM, sumber daya manusia, Sosdikli, sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan partisipasi dan hubungan masyarakat. Nah, orang juga banyak tahunya divisi SDM. Jadi itu ada 5 divisi. Boleh kasih tahu nggak Pak, siapa aja sih yang menjabat kelima divisi ini di KPU Kabupaten Bengkulu Utara periode 2023 sampai dengan 2028? Baik, jadi kalau untuk divisi KUL itu dijabat oleh saya sendiri atau melekat sebagai jabatan ketua. Nah, kalau divisi yang lain seperti yang saya sampaikan tadi, divisi teknis itu dijabat oleh Pak Ganti Budiarto, kemudian divisi Rendatin, perencanaan data dan informasi, itu diampu oleh Pak Apro Gandhi. Kemudian kalau divisi hukum dan pengawasan itu diampu oleh Pak Ervan Gustian. Kemudian kalau untuk divisi SDM itu diampu oleh Pak Dedi Mulyadi. Jadi setiap divisi itu mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing, dan dibantu juga oleh Kasubag dan staf sekretariat di wilayah KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Betul. Jadi podcast ini juga sebenarnya sebagai sarana pendidikan pemilih ya Betul, Bapak ya. betul. Bagi teman pemilih, masyarakat, warga Bengkulu khususnya ya Bapak ya, mengenai tentang kepemiluan di Indonesia ataupun di kabupaten itu sendiri. Gimana nih Pak? Ada nggak sih saran dari Bapak mengenai pendidikan pemilih yang berada di KPU Kabupaten Bengkulu Utara? Baik, terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kabupaten Bengkulu Utara, itu kami menghimbau kepada
masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya untuk pemilih pemula atau lebih banyak kita sebut itu kan pelajar ya, pemilih pemula itu kan, padahal perlu saya sampaikan pemilih pemula itu banyak. Karena pemula itu diawali dengan pemula, artinya awal pertama kali dia memilih, bisa jadi pelajar, bisa jadi TNI Polri, ya itu kan pemilih pemula. TNI Polri yang pensiun, jadi dia sudah memasuki masa pensiun, memasuki tahapan pemilihan atau pemilu, dia memilih, itu juga termasuk kategori pemilih pemula. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara untuk dapat diketahui bahwasanya, karena di sini sering kita mendapatkan informasi secara non formal ya. Orang sering menyebut saya itu kan, Mas Santoso, saya tercatat menjadi salah satu anggota partai politik, atau nama saya tidak masuk ke DPT, atau saudara saya sudah meninggal dunia. Itu seperti apa? Nah, tapi yang sering menjadi masukan keluhan dari masyarakat pada umumnya itu adalah yang ketika dia cek nik di Sipol ya, itu namanya tercatat menjadi anggota partai politik atau pendukung pasangan calon baik DPD maupun calon perseorangan. Nah, itu bagi yang namanya tercatat itu bisa mengurus ke KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk supaya namanya tidak tercantum lagi di situ, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi bisa untuk mengetahui kita itu masuk di anggota partai politik atau masuk menjadi salah satu pendukung atau tidak, bisa mengakses akun Sipol ya, web di internet. Jadi silakan diakses, nanti dimasukkan nicknya. Kalau tidak ada di situ nama kita untuk kepesertaan partai politik, ya sudah, alhamdulillah. Begitu juga dengan daftar pemilih. Nah, kalau posisi sekarang seandainya ditemukan ada tetangganya yang sudah meninggal dunia, itu bisa dilaporkan secara berjenjang atau langsung datang ke KPU untuk membawa dokumen kependudukan secara lengkap. Salah satunya yaitu akta kematian, biar nanti kita keluarkan dari DPTB, daftar pemilih berkelanjutan. Jadi nanti kita keluarkan tentunya dengan dokumen yang lengkap. Jadi kalau aktivitas KPU itu tidak ada jedanya, tidak ada berhentinya. Jadi dalam rangka menjamin penyajian data dan penggelaran pemilu maupun pilkada selanjutnya itu tetap berjalan dengan baik, dan juga memastikan setiap warga negara yang secara aturan itu memiliki hak pilih itu tercatat sebagai pemilih, maka KPU Kabupaten Bengkulu Utara itu secara berkelanjutan memutakhirkan data pemilih. Kemudian juga untuk memastikan warga negara itu namanya tidak tercatat sebagai pendukung salah satu pasangan calon yang baik calon DPD maupun calon perseorangan ataupun keanggotaan partai politik, kalau dia tidak merasa, itu KPU Kabupaten Bengkulu Utara juga tetap bisa melayaninya. Itu tadi sebenarnya beberapa layanan ya Pak ya yang diberikan KPU Kabupaten kepada masyarakat, bahwa apabila nama dari masyarakat atau warga Bengkulu, khususnya Kabupaten Bengkulu Utara, jika niknya tercatut ya Pak ya, tercatut di partai politik. Jadi saya menambahkan sedikit ya Bapak ya, jadi teman-teman bisa akses di internet melalui link info pemilu. Di sana teman-teman boleh mengecek nicknya apakah termasuk menjadi keanggotaan partai politik atau kepengurusan, dan kemudian juga sebagai pendukung ini ya Pak ya, perseorangan ya Pak, dan calon perseorangan. Oke, itu tadi. Kemudian Bapak juga tadi menyebutkan nih bahwa pemilih itu sebenarnya ada beberapa kategori ya Bapak ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan ada pemilih pemula. Pemilih pemula itu tadi ya salah satunya tadi pelajar ya Pak ya, yang sudah berumur 17 tahun ya Pak ya yang pastinya, dan kemudian TNI Polri yang pensiunan yang sudah memiliki hak untuk memilih ya Bapak. Betul. Kemudian boleh nggak sih Bapak ceritakan juga
ada apa aja sih, siapa aja sih yang boleh memilih gitu. Jadi kalau terkait dengan pemilih itu tadi sudah disebutkan kan, kemudian diantaranya itu sudah berumur di atas 17 tahun, tentunya dengan dibuktikan dengan dokumen. Ya, betul. Salah satunya yaitu KTP. Kemudian yang kedua itu sudah pernah menikah gitu. Berarti walaupun umurnya belum 17 tahun tapi sudah menikah begitu, berarti udah boleh milih gitu ya Pak? Boleh. Datang ke TPS Boleh. nih. Oke. Informasi yang menarik ya teman pemilih. Kemudian tentunya juga terdaftar sebagai pemilih. Baiklah teman pemilih, sudah kita dengar tadi bahwa Pak Santoso ini sudah mengalami ya Pak ya, atau sudah mengikuti proses pemilu pada tahun 2024. Boleh nggak Pak ceritain sedikit nih mengenai tantangan dan hambatan seperti apa yang Bapak hadapi ketika proses pemilu tahun 2024 kemarin? Baik, untuk pelaksanaan pemilu maupun pemilihan atau yang sering kita sebut pilkada. Jadi perlu saya sampaikan di sini, saya masuk menjadi anggota KPU itu kan pertengahan tahun 2023. Artinya tahapan pemilu itu sudah di tengah jalan. Kalau nggak salah kemarin itu sedang proses pencalonan untuk calon anggota DPRD Kabupaten. Jadi perbaikan pencalonan itu saya masuk. Jadi pengalaman-pengalaman itu tentunya banyak sekali untuk yang pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Nah, perlu saya sampaikan di sini untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara itu secara administrasi itu adalah wilayah paling luas di Provinsi Bengkulu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dari jumlah kecamatan, itu kecamatan kita paling banyak, yaitu 19 kecamatan. Kemudian kalau untuk jumlah desa dan kelurahan, Bengkulu Utara juga paling banyak, yaitu 220 desa kelurahan. Jadi memastikan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di 220 desa kelurahan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sesuai aturan yang itu bukan pekerjaan mudah. Jadi pengalamannya banyak sekali. Kemudian juga perlu saya sampaikan di sini, wilayah KPU, wilayah Bengkulu Utara itu memiliki daerah kepulauan. Kemudian daerah yang memiliki transportasi unik, yaitu di Kecamatan Napal Putih di Desa Lebong Tandai. Jadi kita mengakses ke Lebong Tandai itu menggunakan, kalau orang sini menyebutnya itu lori. Tapi lori itu biar gampang kita ngomongnya adalah kereta api mini. Jadi pakai kayu, kemudian dibentuk seperti mobil lah gitu kan, seperti gerobak, mesinnya pakai mesin diesel dihidupkan dan bawahnya ada relnya. Nah, dari situlah kita mengangkut logistik pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang jaraknya kurang lebih itu ya 40-an kilo lah, kurang lebih itu melintasi hutan lindung, melintasi bukit, melintasi gunung. Nah, itu harus dipastikan di situ posisi logistik dari Napal Putih sampai ke Lebong Tandai itu secara kualitasnya masih tetap baik, secara jumlahnya tidak berkurang, secara waktu tepat sebelum pelaksanaan pemilu H-1 logistik harus sudah sampai. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri terkait dengan pendistribusian logistik. Ya, teman pemilih bisa membayangkan nih logistik itu akan dikirimkan ya Pak ya, khususnya di Napal Putih, Lebong Tandai dengan jarak yang 40 km loh, itu lumayan jauh ya Pak ya. Belum itu yang itu Mbak Nunung, yang di Enggano. Oh gitu. Kalau di Enggano itu menggunakan kapal laut. Nah, kalau badai misalnya kapal tidak boleh bersandar ke situ pas waktunya, nah itu kan menjadi kendala tersendiri. Tapi kita bisa mengatasi itu. Gitu ya, Pak, di laut. Kita bisa mengatasi itu kemarin untuk yang Enggano di 2 pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu kita berangkatkan terlebih dahulu, dan kita juga selalu koordinasi dengan stakeholder, dengan TNI, dengan Polri, dengan Pelindo, dan juga dengan TNI Angkatan Laut untuk memastikan logistik pelaksanaan pemilu maupun
pemilihan itu sampai di Enggano dan pulang lagi dengan keadaan yang sama, yaitu selamat. Waktu berangkatnya tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu. Waktu pulangnya juga seperti itu. Itu ya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala dalam rangka pendistribusian logistik. Begitu juga dengan kalau terkait dengan logistik ini dengan penata kelolaannya logistik. Kalau penata kelolaan logistik mungkin susah dipahami adalah packing. Memastikan logistik yang di packing itu tepat jenisnya, kemudian tepat jumlahnya. Jangan sampai salah jumlah atau kekurangan atau kelebihan. Dan bayangkan itu kita harus mempacking sebanyak itu TPS, kalau tidak salah kemarin itu kurang lebih 600 TPS. Nah, angka pastinya nanti bisa dilihat, tapi kurang lebih 600 TPS. Nah, untuk pemilu itu kurang lebih 800 TPS. Nah, itu tidak boleh kekurangan ataupun kelebihan. Jadi KPU Kabupaten Bengkulu Utara itu harus memastikan itu logistik yang di packing di setiap kota, di setiap TPS itu tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat jumlah. Disortir terlebih dahulu, kalau ada yang rusak, ada yang cacat produksi, nah itu kita pinggirkan. Itu ya teman pemilih perlu kita ketahui bersama, yang jelas untuk pengepekan ya Pak ya, pendistribusian logistik tentunya memenuhi syarat dan standar dari PKPU yang telah diatur dan memperhatikan segalanya ya Pak. Betul. Agar supaya logistik ini terdistribusi dengan baik, tepat juga ya Bapak ya, datang dengan selamat begitu ya Pak ya. Baiklah teman pemilih, saat ini kita sudah di penghujung waktu dan kita sudah dengarkan bersama penjelasan dari Pak Santoso ya selaku Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Gimana Bapak, ada yang ingin disampaikan mungkin? Baik, terima kasih. Jadi saya selaku Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam podcast ini berulang kali menyampaikan yaitu ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Forkompida Kabupaten Bengkulu Utara, dimulai dari pemerintah daerah, Pak Sekda, kemudian DPR, Polres Bengkulu Utara, kemudian Kodim Kabupaten Bengkulu Utara 0423, kemudian juga Kejaksaan dan Kalapas yang tidak kalah pentingnya, dan juga pihak-pihak lain yang tentunya tidak bisa saya sebutkan di podcast ini, dan juga kepada peserta pemilu, partai politik, dan juga peserta pemilihan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya, peran sertanya, sehingga proses gelaran pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan berbagai macam kondisi geografisnya, berbagai macam kondisi karakter masyarakatnya, itu dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang sangat berarti bagi KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Ini bukan serta-merta pekerjaan KPU, tetapi ini bentuk dari dukungan semua pihak sehingga ini dapat terlaksana dengan baik. Dan juga bagi para generasi muda, Gen Z ya istilahnya itu ya, untuk dapat menggunakan medsos itu sebijak mungkin, untuk dapat tidak mudah terprovokasi, apalagi menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau berita hoax. Itu kita harap berhati-hati dan tetap menjaga persatuan, menjaga kekompakan untuk semuanya, sehingga karena sama-sama kita ketahui beberapa yang lalu di wilayah Kabupaten Republik Indonesia ini kan ada demo besar-besaran. Nah, mudah-mudahan kita kritis boleh, tetapi ikut aksi itu juga boleh, tetapi harus
apa sih tujuannya, kita harus kita pahami, artinya kita pelajari terlebih dulu, jangan ikut-ikutan sebagai Gen Z. Begitu juga ketika memilih itu jangan ikut-ikutan, pelajari dulu karakternya, jejak rekamnya, baru tentukan pilihan. Jangan hanya ikut-ikutan, Memilih secara bijak ya, Pak, ya? karena salah kita memilih dalam beberapa menit itu akan berakibat tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Bengkulu Utara itu selama 5 tahun itu akan kita rasakan bersama. Begitu juga kalau kita benar memilih, benar dalam waktu 5 menit tadi yang tidak sampai itu, maka akan manfaatnya akan kita rasakan selama 5 periode kepemimpinan yang kita pilih. Saya rasa itu pesan-pesan yang bisa saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh stakeholder, termasuk juga Bawaslu. Tadi mohon maaf belum saya sebutkan, kami mengucapkan terima kasih atas sinergitas kolaborasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bengkulu Utara dapat berjalan dengan lancar, dengan damai, seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah teman pemilih, itu tadi kita telah dengarkan bersama statement dari Bapak Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Bapak Santoso SPD. Terima kasih Bapak sudah menjadi bintang tamu perdana nih, ya kan, di podcast KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Baik teman pemilih, untuk itu sebelum saya melakukan perpisahan, baiknya jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe YouTube KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Dan bagi teman-teman pemilih yang apabila memiliki pertanyaan atau mungkin keluhan gitu ya Pak ya, tidak mengetahui, boleh langsung saja komen di channel YouTube KPU Kabupaten Bengkulu Utara, dan juga boleh main nih atau datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang beramatkan di Jalan Mohyamin, Gunung Alam, Argamakmur. Oke, itu saja. Sampai bertemu lagi di episode podcast KPU Kabupaten Bengkulu Utara selanjutnya. Bye-bye.